Hari ini kami reses di Desa Sukamaju, tepatnya di Aula Perpustakaan Sungai Betung. Bersama dihadiri Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Kepala Desa, seluruh perangkat desa, dan Kadus RT yang ada di Desa Sukamaju. Dan sekarang kami reses di Desa Cipta Karya, dihadiri oleh Kepala Desa bersama seluruh masyarakat dan perangkat desa. Saya ditemani oleh Bapak Timotius Jono, yang juga adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Komisi 2 dari fraksi PD Perjuangan. Selama kami reses di dua tempat ini, banyak keluhan masyarakat berkenaan dengan permintaan infrastruktur, baik jalan jembatan maupun listrik serta air bersih. Termasuk juga yang paling sering kami dapatkan adalah kelangkaan pupuk, itu di bidang pertanian. Jadi pupuk sangat langka, katanya 12.000 ya Pak Jono ya, 12.000 ton, tapi masyarakat menyampaikan hampir per kelompok hanya dapat 6 sak. Jadi ini sangat merugikan untuk para petani, karena apa? Petani sekarang masih lagi membutuhkan, karena lagi dalam tahap menanam. Ini artinya tanam jagung maupun tanam padi. Nah, ini jadi perhatian kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi agar bisa mengontrol adanya pupuk subsidi yang banyak sekali dianggap oleh masyarakat ada mafianya, arti adanya kelangkaan. Begitu juga dengan LPG 3 kilo. Kami dapatkan dari reses di Sukamaju dan Cipta Karya, LPG 3 kilo juga kurang. Ya, tak tahu lari kemana, harganya pun 30.000 sampai 35.000. Nah, ini juga menjadi catatan kepada pemerintah bagaimana juga bisa mengontrol, ya. Dan kami juga akan coba bagaimana juga DPRD untuk bisa mendapatkan laporan daripada Pertamina, laporan daripada Dinas Pertanian Kabupaten, dan Dinas Pertanian Provinsi berkenaan dengan pupuk. Begitu juga dengan jagung. Masyarakat mengeluhkan adanya bibit jagung yang kurang baik. Makanya hasil jadi itu hasil pada kami reses. Saya sangat senang, hampir semua masyarakat sangat antusias dan tidak ragu-ragu untuk menyampaikan unek-uneknya permasalahannya baik di bidang pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dan juga kita menyampaikan juga pada masyarakat berkenaan dengan penanggulangan COVID. Ada juga masyarakat di Sukamaju, relawannya juga menanyakan insentif kepada kami, karena insentif relawan menangani COVID. Nah, karena juga dana desa terbatas, kadang posko buka, posko tidak buka, itu juga perlu perhatian pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ada di Bengkayang ini. Saya juga mendapatkan bahwa hampir semua masyarakat antusias sekali atas reses kami di DPRD, makanya pertanyaan banyak sekali. Tentunya ini juga menjadi harapan kita bersama agar perhatian masyarakat juga, masuk kami DPRD, dapat membantu masyarakat bagaimana mengatasi permasalahan hampir di segala bidang yang ada di masyarakat di desa maupun di kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Pemerintah Jokowi mencanangkan kita ini harus waspada pangan. Pak Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian. Tidak mungkin beliau memutuskan pupuk subsidi dipotong 50%. Saya tidak yakin sama sekali. Mengapa dikatakan 50%? Saya takut nih ada mafia pupuk di Bengkayang. Buktinya kami belanja pupuk. Dia bilang, Bapak, jatah Bapak hanya 1 karung. Sini. Jangan main-main dengan pupuk. Saya orang Nasdem tahu persis program. Saya orang Jokowi tahu persis. Tidak mungkin Yassin Limpo itu memotong untuk kepentingan menangani COVID ini, dipotong untuk petani 20%. Bahkan mungkin ditambah. Karena bagaimanapun tanaman pangan itu sangat penting bagi ketahanan pangan, ketahanan ekonomi negara. Tanpa beras kita mati konyol. Tempat habis tadi katakan. Kemana kita mau cari beras? Kita mau makan beras bukan makan duit. Makan beras. Jadi beras itu terus ditingkatkan. Kita ada cukup beras saja, walaupun berapa harga barang yang lain pun tidak masalah. Yang penting ada beras, kita masih tetap tenang di rumah. Ya, itu kunci. Jadi hal yang saya mau katakan di sini, mengapa pupuk langka di Bengkayang? Maaf Pak, saya ngomong.
petani dengan ketua kelompok disuruh nyusun RDKK. 1 hektar berapa sih jatah pupuk 1 hektar untuk RDKK itu? Sampai hari ini kami tidak tahu. Itu bayang-bayang fiktif sendiri, entah dari UPT-nya, entah dari dinas pertaniannya. Bayang-bayang Pak, tanya ketua kelompok ini, pernah nggak ketua kelompok itu menyusun RDKK? Tidak pernah. Dan berapa jatah 1 hektar untuk pupuk itu, untuk 2 kali nabur? Kami tidak tahu Pak. Tahu-tahu bilang jatah Bapak hanya 1 karung. Ya mau buat apa? Apakah kita mampu dengan 1 karung untuk meningkatkan hasil tani kita, untuk meningkatkan produksi pangan kita? Nonsen Pak. Jadi saya mohon Pak, tolong basmi mafia pupuk di Bengkayang itu sesuai dengan fungsi pengawasan dari legislatif. Itu Pak permintaan saya. Kedua, selain pupuk Pak, LPG sekarang langka. Adapun harga tadi saya tanya, adapun katanya 30.000 sampai 35.000. Jadi saya minta, karena Bapak ini wakil kami, berapa sih sebenarnya subsidi LPG yang 3 kilo itu? Kok mengapa datang kita sampai 25.000? Sekarang kan tidak pribadi kalau ada. Dan bahkan benda itu tidak ada. Saya sudah 1 minggu pakai kayu loh. Betul, tidak ada LPG, pakai kayu. Daripada aku jadi stres, daripada aku darah tinggi, bro, kayu masih banyak di hutan. Tuhan kasih kita LPG itu, bro. Ambil. Saya ambil kayu, serta ini dengan masyarakat juga begitu. Sungai Betung datang di mana-mana, datang bilang LPG langka, LPG langka. Jadi ada 2 hal Pak. Saya mau tekankan kepada wakil-wakil rakyat, terutama Pak Jono yang ada di Bengkayang, DPR Bengkayang, tolong investigasi ini 2 hal ini, LPG dengan pupuk subsidi maksud saya. Dan kalau perlu, janganlah kios itu yang menjual pupuk subsidi dengan non subsidi itu disatukan. Itu sangat rawan kejahatan, mafia pupuk akan terjadi di situ. Mengapa tidak gunakan desa namanya untuk membuat lumbung pupuk di desa yang subsidi itu Pak, supaya jangan pupuk itu lari kemana-mana. Ya, siapkan di desa itu ketua kelompok banyak kok, puluhan ketua kelompok, mereka bisa kerjasama untuk nampung pupuk itu di desanya masing-masing. Ya, nah, siapa yang ambil bayar, tidak boleh utang, kan selesai di situ Pak. Ya.